Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan mempraktekkan cara konfigurasi atau langkah-langkah konfigurasi dari DHCP server di sistem operasi Debian. Ya, jadi kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada Debian. Oke. DHCP server itu kan adalah berfungsi memberikan alamat IP atau IP address secara otomatis kepada klien ya. Jadi kita perlu mengkonfigurasi di server atau di pusatnya sehingga nanti klien yang terkoneksi dengan server akan bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa harus mengkonfigurasi. Oke, sini Ibu sudah membuka VirtualBox. Ini Ibu akan menjalankan mesin yang akan Ibu konfigurasi. Ini ya, cara menjalankannya diklik mesinnya, lalu diklik Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan mempraktekkan cara konfigurasi atau langkah-langkah konfigurasi dari DHCP server di sistem operasi Debian ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada Debian. Oke, DHCP server itu kan adalah berfungsi memberikan alamat IP atau IP address secara otomatis kepada klien ya. Jadi kita perlu mengkonfigurasi di server atau di pusatnya sehingga nanti klien yang terkoneksi dengan server akan bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa harus mengkonfigurasi. Oke, sini Ibu sudah membuka VirtualBox. Ini Ibu akan menjalankan mesin yang akan Ibu konfigurasi. Ini ya, cara menjalankannya diklik mesinnya, lalu diklik Start. Oke, ini sudah masuk ke tampilan komen lainnya di Debian. Ya, ada Debian login di sini, ada muncul Debian login. Karena mesin Ibu ketika Ibu install namanya adalah Debian, maka munculnya Debian login. Beda halnya mungkin kalau kalian misalnya menginstal kemarin memberi nama misalnya kelompok 1, mungkin jadi namanya kelompok 1 login atau pakai nama masing-masing. Jadi beda-beda. Nah, untuk login kita bisa memakai username root ya. Root adalah username dengan hak akses tertinggi, dia bisa melakukan segala macam. Bisa mengkonfigurasi, merubah, menulis dan mengeksekusi gitu ya. Beda halnya dengan username yang lain. Ya, jadi pas kita install kan kita bikin password untuk username root sama bikin user baru lagi ya, bikin user baru dan juga password untuk user barunya. Nah, karena kita mau mengkonfigurasi DHCP server, maka kita harus login menggunakan root, menggunakan user dengan hak akses tertinggi seperti ini ya. Lalu klik enter. Nah, kita isi passwordnya. Pas kamu install, itu kan ditanyakan password untuk username rootnya apa, kalian isi di situ. Nah, ini udah Ibu ketik. Kalau kita ketik ini nggak akan kelihatan ya di sini. Jadi kok udah gue ketik kok nggak muncul apa-apa, itu memang seperti itu. Nggak ada tampilan ketika kita mengetikkan password. Kalau udah diketik, lalu klik enter. Oke, Ibu masih salah, coba Ibu ulang lagi. Debian login sebagai root, passwordnya. Oke, udah berhasil ya. Kalau sudah berhasil masuk, akan muncul kata-kata root @debian. Itu artinya kita masuk sebagai user root
add mesinnya namanya Debian gitu ya. Kalau misalnya kalian nama mesin yang lain pasti munculnya root add namanya nama mesin kalian masing-masing. Nah, tapi kalau kita masuk bukan sebagai username root, itu kan muncul yang beda-beda. Misalnya kita pakai username yang kemarin kita udah install, misalnya Dwi, jadinya munculnya Dwi@Debian. Ya, itu artinya. Oke, kita udah masuk ke mesinnya, udah masuk sebagai root. Nah, karena kita mau menginstal paket layanan DHCP server. Sebelum kita menginstal paketnya, sekarang Ibu mau ngasih tahu dulu nih cara mengkonfigurasi IP address, karena mengkonfigurasi IP address itu sama pentingnya dalam melakukan instalasi DHCP server. Nah, cara membuka filenya adalah kita pakai perintah nano. Nano di sini artinya adalah membuka file. Nano /etc /network /interfaces. Ini adalah perintah untuk membuka halaman konfigurasi IP address, gitu ya. Nano itu artinya buka, /etc /network /interfaces adalah alamat direktorinya atau alamat foldernya ada di mana. Lalu kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini, gitu ya. Dan muncul seperti ini. Ya, kita udah masuk ke file konfigurasi IP address di sini. Nah, bisa dilihat di sini allow strip plug ETH0, kita edit, kita ganti menjadi auto ETH0. Auto spasi ETH0. Itu artinya apa? Kita menyalakan interface gitu ya, atau kartu LAN atau NIC dengan nama ETH0. Jadi kalau di Debian 8 nama interface-nya atau Ethernet card-nya adalah ETH ya. Beda mungkin di Debian versi atas ataupun Linux yang lain. Tapi kalau di Debian 8 namanya adalah ETH0. Jadi untuk menyalakan Ethernet-nya atau interface-nya adalah kita tulis auto spasi ETH0. Terus di bawahnya kita edit juga jadi iFace ETH0 spasi init-nya spasi static. Karena kita mau mengatur si server ini, kita atur sendiri kan IP-nya, bukan dapat dari perangkat yang lain gitu. Jadi initnya init static. Jadi artinya iFace itu interface ETH0, internetnya static atau IP address static. Kalau udah diganti, lalu kita enter ke bawahnya, terus klik tab, terus isi di sini address, itu adalah alamat IP-nya berapa address-nya. Oke, sini Ibu menggunakan alamat IP subnetting kelas C yang ada di video yang pernah Ibu share ya. Berarti network ID-nya di sini 192.168.10.1. Terus habis address kita masukin netmask-nya. Kalau di Debian istilahnya netmask ya. Netmask itu sama dengan subnetmask. Netmask-nya itu kemarin kita udah hitung 255.255.255.192. Habis netmask kita isi network-nya. Network-nya itu 192.168.10.0. Terus kita bisa isi di sini broadcast-nya itu kemarin sudah kita hitung 192.168.10.63. Kalau dia masih bingung yang mana, yang ini ya, di soal subnetting kelas C. Sini Ibu pakai yang ini. Nah, dilihatnya di sini kan ada 4 subnet yang bisa kita pakai. Terserah kamu mau pakai yang mana. Kalau Ibu pakainya yang atas nih. Pakai yang pertama. Kalau Ibu pakai yang pertama kan berarti network ID-nya adalah 10.0 kan.
terus broadcastnya adalah 10.63. Nih, sesuai yang di sini. Broadcastnya 10.63, networknya 10.0, terus netmasknya kita tinggal samain seperti yang udah pernah dihitung di sini. Netmasknya adalah ini /26 255.255.255.192. Tuh ya, kita tinggal samain aja. Terus addressnya adalah kita lihat di sini kan range-nya itu untuk address-nya adalah yang bisa dipakai adalah 10.1 sampai 10.62. Dan supaya nggak bingung, kita pakai range IP yang pertama yaitu 10.1 di sini. Jadi Ibu pakai address-nya adalah 10.1. Nah, kalau udah selesai, kita save dengan cara di keyboard kalian di pencet atau ditekan Ctrl O. Nah, di situ kan dia nanya nih, file name to write ini udah benar. Kalau udah benar, tinggal klik atau tekan enter. Udah selesai di save, baru kita exit, Ctrl X. Nah, ingat, setelah selesai mengganti IP, kita harus merestart atau merestart supaya IP-nya keganti. Perintahnya adalah service spasi networking spasi restart. Oke, atau bisa pakai cara /etc/init.d/networking spasi restart. Nah, ada dua cara ya untuk merestart konfigurasi alamat IP. Bisa pakai service spasi networking spasi restart atau pakai perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Kalau keluarnya adalah oke, berarti sudah berhasil restart. Terus cara meriksanya gimana? Cara periksanya kita bisa pakai perintah if config seperti ini untuk memeriksa apakah alamat IP-nya sudah terganti atau belum. Ya. Oke, sebelumnya tadi harusnya kita cek dulu ya alamat IP sebelum digantinya itu berapa. Tapi ini kita bisa lihat bahwa alamat IP yang sudah berubah, ini ETH0-nya, init ADDR itu artinya internet address-nya udah ganti di 10.1. Bcache itu adalah artinya broadcast 10.63. Mask itu adalah netmask, udah keganti, belakangnya 192. Berarti udah berhasil lah, alamat IP-nya sudah berhasil terganti untuk servernya. Nah, lanjut, sekarang kita mau nginstal paket DHCP servernya menggunakan perintah apt strip-get spasi install spasi isc strip dhcp strip server. Ini artinya apa? Apt strip-get install itu artinya perintah untuk melakukan instalasi atau memasang sebuah paket. Jadi mau memasang paket apa aja, perintah awalnya pasti selalu apt strip-get spasi install. Yang membedakan adalah yang di belakangnya. Karena kita mau install DHCP server, nama paketnya adalah isc strip dhcp strip server. Ya. Terus kita enter. Oke. Karena Ibu udah pernah install sebelumnya, makanya tulisannya 0 upgraded, 0 newly installed. Karena sebelumnya Ibu sudah pernah menginstal. Berarti udah berhasil nih, udah berhasil terinstall atau terpasang. Sekarang kita harus config. Jadi bukan berarti udah diinstal udah selesai, belum ya, karena kita harus konfigurasi dulu. Nah, konfigurasinya adalah sekarang kita cek dulu nih, cek direktori DHCP udah terpasang atau belum. Nah, direktori layanan itu akan terpasang di direktori etc. Ya, cara ngeliatnya gimana? Sekarang kita pindah ke direktori etc. Caranya itu pakai perintah cd. CD itu artinya change directory atau pindah direktori. Ya, cd/etc. Terus enter. Terus kalau kita mau ngeliat isinya apa aja sih? Isi dari direktori etc itu bisa pakai perintah ls. Terus enter. Nah, ini muncul nama-nama folder atau nama-nama direktori atau nama-nama layanan yang sudah diinstal di /etc. Kamu bisa lihat ini berdasarkan abjad, di situ udah ada ya, ada namanya DHCP, berarti DHCP server sudah terinstall. Ya, sekarang kita pindah nih masuk ke direktori DHCP. Kita mau ngeliat nih di dalam direktori DHCP itu ada file apa aja sih? Pakai perintah cd juga, cd spasi /etc/dhcp. Karena DHCP itu adanya di folder
kece kan. Ya, terus enter, terus ls. Kita melihat lagi nih, apa sih ls itu list ya, kita mau lihat isi list dari direktorinya. Ya, enter. Ini ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 file di sini. Ada dhclient.conf, dhclient strip enter strip hooks.d, dhclient strip exit strip hooks.d, dan dhcpd.conf. Nah, yang mau kita config adalah dhcpd.conf. Nah, caranya gimana? Cara kita buka dulu nih, kita buka si filenya. Cara buka filenya itu pakai perintah nano gitu ya, pakai perintah nano. Nano itu buat buka. Terus pasti nama filenya apa? dhcpd.conf. Terus enter. Oke, udah masuk nih. Kalau misalnya pas dibuka ada file, ada tulisan banyak kayak gini, berarti udah benar. Tapi kalau isinya kosong, berarti kamu ada yang salah. Oke, di sini udah muncul. Nah, ini kamu harus langsung fokus ke sini nih, yang ada tulisannya a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, ini yang mau kita edit. Kita harus fokus di sini. Oke. Nah, sekarang itu kita harus edit ininya ya, kita edit. Kita hilangkan tanda tagarnya di sini nih. Tanda tagar kita hilangin kayak gini. Ini hilangin sampai, karena kalau masih ada tanda tagar itu tidak akan dieksekusi, alias dibacanya hanya sebagai komentar doang. Jadi supaya bisa tereksekusi kita harus hilangkan dulu tanda tagarnya. Nah, sekarang kita masukin di sini. Nah, sekarang kita mau cek subnetnya atau net ID-nya yang mau kita masukin berapa. Nah, net ID-nya kita cek yang udah kita hitung, misalnya kita mau pakai range yang pertama tadi ini ya. Berarti net ID-nya 10.0. Jadi kita masukin di sini. Subnetnya 192.168.10.0. Net masknya tadi kan /26, berarti ini belakangnya .192. Range-nya kita lihat nih di sini. Kalau udah kita hitung, untuk yang baris pertama kan range-nya itu dari 10.1 sampai 10.62. Tapi 10.1 itu udah dipakai buat server, ya kan? Buat si servernya, berarti nggak boleh dipakai. Berarti kita pakai dari 10.2 sampai 10.62. Oke, kita masukin di sini range-nya itu dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.62. Nah, option domainnya itu kita belum belajar, jadi nggak usah diganti. Itu ya. Option domain name-nya, option routersnya kita isi dengan alamat IP server, yaitu 192.168.10.1. Terus broadcast-nya tadi itu 10.63. Broadcast-nya 192.168.10.63. Dah. Terus default list time-nya itu adalah alamat IP ini akan dipinjamkan dari server ke klien itu sebanyak berapa lama. Ini dalam waktu detik ya, berarti ini maksudnya adalah 600 detik, maksimal 700. Jadi minimal waktunya adalah 600, maksimal waktunya adalah 7.200. List time adalah waktu server untuk meminjamkan alamat IP address ke si klien. Oke, jadi alamat IP-nya itu dipinjemin. Nah, kalau udah, kita save dengan cara pencet Ctrl O yang ada di keyboard, terus enter, terus baru keluar dengan Ctrl X. Nah, sama seperti tadi, setelah kita merubah isi sebuah file, kita harus merestart. Ya, ada dua cara, bisa pakai service spasi isc strip dhcp strip server spasi restart. Oke, bisa pakai cara ini, service spasi isc strip dhcp strip server spasi restart, atau
Bisa pakai yang init D tadi /etc/init.d/isc strip dhcp strip server spasi restart, terus enter. Kalau oke berarti sudah berhasil. Oke. Terus masih ada satu lagi yang perlu kita edit di sini. Oke, lanjut. Lalu kita perlu mengkonfigurasi satu file lagi. Lalu kita buka peritanya pakai nano. Nama filenya adalah nano pasti /etc/default /isc strip dhcp strip server. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini kita mau kasih tahu nih. Dia ngasih tahu bahwa patch dhcp config file defaultnya itu adalah dhcp.conf, bener ya. Terus ini dhcp PID-nya segala macam. Nah, kita fokus ke sini nih interface-nya. On what interface should the dhcp server serve dhcp request gitu ya. Jadi buat di interface Ethernet berapa sih ini dhcp servernya diaktifinnya. Kalau ada yang mau nge-request untuk di interface yang mana yang boleh diizinkan. Nah, karena tadi kita aktifinnya adalah ETH0, berarti di sini tulis di dalam petik ini tulis ETH0. Terus tapi kalau kalian menggunakan lebih dari satu interface, tinggal spasi ETH berapa lagi. Karena kita cuma pakai satu interface doang, berarti cukup ETH0 aja. Kalau udah selesai sama kita save, itu Ctrl O, terus enter, terus baru keluar dengan Ctrl X untuk exit. Kita restart lagi sekali lagi. Nah, ini udah selesai nih. Sudah selesai mengkonfigurasi dhcp server pada servernya gitu ya, pada pusatnya. Sekarang nih kita setting nih buat klien. Oke, karena kita pakai virtualisasi di menggunakan VirtualBox, ada beberapa yang harus kita setting di sini. Kalau misalnya kita pakai fisik biasa, kan kita bisa sambungin server ke klien pakai kabel doang kan langsung. Tapi karena kita virtual, ada beberapa yang harus kita setting di sini, yaitu adalah networknya. Jadi klik menu devices, lalu pilih network, klik network setting. Terus dilihat nih adapter 1, ini kan yang aktif hanya adapter 1 aja kan. Terus ininya diganti, nama adapternya kita ganti jadi host only adapter. Ya, ini kita ganti host only adapter. Terus namanya ibu pakai adapter nomor 2. Nah, kalau ini terserah ya, punya kamu adanya adapter nomor berapa. Kalau ibu mau pakai yang nomor 2. Terus advance, jangan lupa promiscuous mode-nya allow all. Ya, terus klik OK. Nah, sekarang kita cek nih. Si Debian ini kan ceritanya sebagai server ya. Nah, laptop kita yang asli adalah sebagai kliennya ceritanya. Ceritanya mereka sudah terkoneksi melalui settingan networknya tadi adalah host only. Artinya si laptop kalian adalah klien. Ceritanya seolah-olah sudah tersambung. Nah, caranya ngeceknya gimana? Kita buka pengaturan IP address di Windows. Ini yang ada logo Wi-Fi-nya, di klik kanan. Terus open network and internet setting. Terus kita masuk ke ini, change adapter options. Oke. Terus lihat nih, tadi kan ibu gantinya pakai VirtualBox host only adapter nomor 2 kan, berarti ini yang ibu harus edit. Nih, diklik 2 kali, terus klik properties, terus pilih yang IPv4 ya, karena kita mau pakai IP version 4, klik 2 kali di sini. Nah, sekarang kita aktifin dhcp servernya dengan cara diklik obtain.
obtain IP address automatically, dan obtain DNS server. Diklik supaya dapat IP-nya otomatis. Terus klik OK. Nah, kita tunggu sebentar. Kita cek di details, apakah sudah benar dapat IP atau belum. Oke, udah benar ya. Sudah dapat IP, lihat nih IP address-nya 10.2, terus subnet mask-nya benar ya 192, default gateway-nya 10.1. Kenapa default gateway-nya 10.1? Karena tadi kita masukin nih option router-nya. Option router itu adalah alamat IP servernya, jadi gateway itu adalah alamat IP servernya. Benar ya, 10.1 DHCP servernya, alamat IP DHCP servernya juga 10.1 benar. Nah, sekarang kita cek konektivitas, alias udah benar connect atau belum sih. Nah, cara cek untuk mengecek konektivitas atau mengetahui apakah benar dari server sudah connect ke klien, kita bisa menggunakan perintah ping. Perintah ping di sini, ping spasi alamat IP dari klien. Jadi ping spasi 192.168.10.2 ya. Tadi sudah kita cek alamat IP-nya, dapatnya 10.2 sini. Lalu enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti sudah reply alias sudah berhasil connect. Nah, untuk stopnya kita bisa ketik Ctrl C yang ada di keyboard. Lalu sekarang kita mau ngecek nih dari klien sudah connect belum ke server. Caranya ini ada kolom search di sini, ketik aja cmd. Muncul command prompt, terus enter. Nah, sama juga menggunakan perintah ping di sini, ping spasi alamat IP servernya. Ya, alamat IP server tadi kan 192.168.10.1. Terus enter. Nah, kalau muncul balasannya adalah reply from, berarti sudah connect, sudah terkoneksi dari klien ke server. Nah, selain cara seperti ini, kita juga bisa pakai perintah atau dengan cara klik tombol Windows atau yang ada logo jendela di keyboard barengan sama tombol R. Jadi Windows R barengan, termuncul jendela run di sini. Terus sama caranya ketik ping spasi alamat IP servernya 192.168.10.1, terus enter atau klik OK. Nanti muncul sama kayak yang tadi, yaitu muncul reply. Itu ya, berarti sudah berhasil. Itu cara untuk mengecek konektivitas. Nah, prakteknya adalah setelah selesai konfigurasi, lalu cek konektivitas dari server ke klien, juga dari klien ke server. Kalau sudah reply, artinya sudah berhasil. Oke, jangan lupa selamat mengerjakan. Tolong nanti di soal yang Ibu kasih, tolong dilihat kelompok kalian dapat IP address-nya berapa. Jadi konfigurasi IP address-nya menyesuaikan dengan soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.